Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Meskipun tadi saya lihat sudah teriak semua Pak Erlangga Hartarto. Dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, Jokowi memenjarakan Joni Plate. Tetapi kita juga mesti pisahkan. Jangan sampai seolah-olah Joni Plate itu sekedar dijadikan alasan. Joni Plate tetap begitu diduga ada unsur deliknya itu pasti ada kejahatan di situ kan. Jadi kita mesti fair mengatakan bahwa tetap Nasdem itu ada problem dengan korupsi, nggak ada soal begituan. Nah, yang kita maksud adalah banyak koruptor sebetulnya yang dilindungi oleh kekuasaan, tetapi intinya tetap dia melakukan manipulasi opini publik kan. Jadi tetap koruptor ya koruptor. Jadi jangan dijadikan alasan seseorang itu ditangkap karena korupsi lalu dilulukan tuh. Nah, Joni Plate juga ada di dalam kaitan itu. Kan isu Joni Plate udah lama tuh bahkan sebelum Nasdem mencalonkan Anies kok udah ada tuh isu itu. Jadi tetap. Jadi kita ingin pisahkan itu. Nah, Anies harus juga mampu pisahkan itu. Jangan sampai Anies menganggap bahwa Joni Plate itu dibui karena dia, nggak bisa begitu cara lihatnya. Jadi seolah-olah permainan hukum itu dikedepankan untuk membackup soal politik. Jadi bagian ini yang mau saya kritik dulu tuh. Yang kedua, secara sosiologis kemampuan Anies untuk merawat masyarakat kelas menengah jelas lebih tinggi dari Ganjar itu. Dan kelihatannya Anies akan ambil materi itu, yaitu kampanye di kampus atau itu bagus juga untuk menghidupkan diskurs kampus. Tetapi tetap urusan politik adalah urusan tukar tambah kuantitatif. Karena itu masalah di Anies tetap dia harus menemukan cara agar pencalonan cawapresnya itu datang dari kehendak dia, bukan karena transaksi partai-partai pendukung. Kita percakapkan adalah mengembalikan fungsi politik untuk memproduksi keadilan. Di dalam political philosophy, orang berpolitik hanya untuk menghasilkan keadilan dan mendistribusikan secara adil. Yes. Just distribution itu. Jadi bukan keadilan toh, tapi didistribusikan juga secara adil. Nah, bagian-bagian ini yang kita mau lihat dalam perdebatan. Kalau kita masuk apa tema Pancasila keadilan sosial, itu pertama-tama ada dibagi secara adil, bukan diperoleh secara adil aja, tapi dibagi secara adil tuh. Karena kegiatan-kegiatan ekonomi kita hari ini pembagiannya tidak adil, diperoleh secara adil, tapi dibaginya tidak adil. Apalagi kalau diperoleh secara tidak adil kan. Yang kita sering beritahu soal kemampuan oligarki untuk menguras sumber daya yang lukratif di dalam bagian-bagian yang menguntungkan, yaitu nikel, batu bara, sawit segala macam. Memang akhirnya kita mesti persoalkan dia peroleh dengan cara adil apa enggak konsesi itu, izin usaha itu segala macam. Kan itu intinya tuh. Jadi kalau Anies mulai dengan percakapan semacam itu, dia juga mesti pergi di tempat yang paling dasar, yaitu secara politikal ekonomi, apakah seluruh daya akumulasi kita diperoleh dengan cara yang masuk akal, itu pertama. Kalau iya oke. Yang kedua, output dari akumulasi itu apakah merata dibagikan pada rakyat melalui pajak progresif misalnya, atau melalui subsidi silang yang betul-betul bermanfaat. Kan itu intinya kan. Rocky Gerung sebut Jokowi lupa tentang Anies Baswedan, yaitu hal ini. Dikutip dari Suara Cianjur, Rocky Gerung, seorang pengamat politik dan akademisi, menyoroti Presiden Jokowi yang tampak lupa bahwa Anies Baswedan adalah capres pilihan rakyat, bukan capres dari Partai Nasdem. Pernyataan ini muncul setelah Sekretaris Jenderal dan Menteri Komunikasi Johnny G. Plate ditangkap atas kasus korupsi tower BTS senilai 8,32 triliun. Menurut Rocky, tindakan yang dilakukan oleh Johnny tentu saja salah. Namun penangkapannya tidak lepas dari kepentingan politik penguasa. Jokowi salah sebetulnya, ambil langkah dia nggak hitung bahwa Anies di awalnya itu adalah presiden
yang dicalonkan oleh masyarakat sipil. Relawan baru kemudian diambil alih oleh Nasdem. Formalnya memang Partai Nasdem, kata Rocky melansir dari YouTube channelnya Senin 22 Mei 2023. Jadi sekali lagi istana ini karena berambisi menyingkirkan seseorang jadinya malah ngaco, tambahnya. Rocky juga memuji sikap Prabowo Subianto terhadap lawan-lawannya saat ini. Menurutnya posisi Prabowo sangat baik karena dia membiarkan Anies tidak dihadang atau diintervensi karena mereka akan bertarung langsung dengan dirinya. Yang paling bagus posisi Pak Prabowo karena menganggap udah biarin aja Anies gak usah dijegal atau nanti gimana karena akan head to head dengan saya, tambahnya. Jadi resep percaya diri Prabowo itu tinggi sekali itu. Demikian juga Anies sekarang resep percaya dirinya tinggi karena setelah diganggu oleh kasus Johnny G. Plate, dia merasa tetap publik tahu membedakan antara Nasdem dengan dirinya. Jelasnya. Demikian juga Pak SBY menganggap bahwa oke, itu tetap saja Anies nggak ada soal masalah tuh, ungkapnya. Rocky menambahkan bahwa Anies akhirnya tumbuh dan memanfaatkan momentum dari kasus Johnny G. Plate ini untuk tampil secara otonom. Dan otonomi Anies itu memang tidak terbaca di dalam cara dia membuat kalimat dan orang anggap itu kan narasi, kata Rocky. Tetapi narasi itu menunjukkan bahwa moral Anies akhirnya pulih lagi setelah sebelumnya seolah-olah ditelantarkan oleh koalisi perubahan ini, tutupnya.